Gotta convince myself I don't want it even though I do. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah BK Klasikal yang diampuh oleh Dr. Farida Aryani, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan bimbingan klasikal kali ini adalah bimbingan klasikal sebagai salah satu strategi dalam pelayanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk meluncurkan delivery sistem aktivitas-aktivitas pelayanan yang mengembangkan potensi siswa atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral, spiritual sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Apakah teman-teman sudah mengerti? Baiklah, kalau teman-teman sudah mengerti, saya akan mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dengan aktif pada kegiatan kita kali ini. Baiklah, topik kita pada kegiatan hari ini adalah gaya belajar. Welcome to my video. Hai, perkenalkan, nama saya Umulya Ainun Frauf, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Negeri Makassar. Belajar tidak pernah menjadi hal yang menyenangkan bagi saya, tetapi itu sudah berlalu. Setelah menemukan gaya belajarku menjadi menyenangkan dan menjadi pembelajar yang bisa. Tahukah kamu gaya belajar itu apa? Bagaimanakah gaya belajarmu? Apakah kamu sudah tepat bagimu? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Mengapa kamu harus mempelajari ini? Yang pertama, kamu dapat mengartikan definisi gaya belajar. Yang kedua, kamu dapat menjalankan macam-macam gaya belajar. Yang ketiga, kamu dapat membedakan ciri-ciri orang berdasarkan gaya belajar. Yang keempat, kamu dapat menemukan penerapan gaya belajar dari setiap macam gaya belajar. Kelima, kamu dapat menunjukkan penerapan cara mengajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Berikut adalah video penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian gaya belajar, di mana gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Yang kedua yaitu pengertian gaya belajar adalah cara untuk mencari jalan agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan, karena belajar membutuhkan konsentrasi. Yang kedua yaitu macam-macam gaya belajar. Pertama yaitu gaya belajar visual atau belajar dengan cara melihat. Visual atau belajar dengan cara melihat, lirikan ke atas dan bila berbicara dengan cepat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Yang kedua yaitu gaya belajar auditory atau belajar dengan cara mendengar. Lirik ke kiri atau ke kanan mendatar bila bicara sedang-sedang saja. Siswa yang tipe auditory mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengaran. Yang ketiga yaitu macam gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikan ke bawah bila berbicara
sentuhan. Yang pertama yaitu ciri-ciri gaya belajar auditory. Yang pertama yaitu mudah terganggu oleh keributan. Yang kedua, belajar dengan mendengarkan, mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keempat, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang kelima, biasanya ia pembicara yang fasih. Yang keenam, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulisnya. Yang ketujuh, lebih suka buruan tulisan daripada membaca komik. Yang kedelapan yaitu mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dengan visual. Yang kesembilan yaitu lebih menyukai seni musik dibandingkan seni yang lain. Yang kesepuluh, senang berbicara, diskusi, dan menjelaskan suatu secara panjang lebar. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar kinestetik. Yang pertama yaitu berbicara perlahan. Yang kedua, tidak perlu mudah terganggu dengan situasi keributan. Yang ketiga, belajar melalui memanipulasi praktek. Yang keempat yaitu menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang kelima, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keenam, mempunyai permainan yang menyibukkan sehingga tidak dapat duduk diam di suatu tempat untuk waktu yang lama. Yang ketujuh yaitu menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang kedelapan, berdiri dekat ketika sedangkan berbicara dengan orang lain. Yang kesembilan yaitu memiliki perkembangan otot yang baik. Yang terakhir yaitu pada umumnya tulisannya jelek. Selanjutnya yaitu strategi untuk mempermudah proses belajar dari masing-masing gaya belajar. Nah, yang pertama yaitu strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama yaitu gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk menghighlight hal-hal penting. Yang ketiga yaitu ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat yaitu gunakan multimedia yang contohnya yaitu komputer dan video. Yang terakhir yaitu ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Strategi yang kedua yaitu strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditory. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam ilustrasi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua yaitu mendorong anak membaca materi pembelajaran dengan keras. Yang ketiga, menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Yang terakhir yaitu membiarkan anak merekam materi pembelajaran dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Nah, itulah tadi materi gaya belajar. Nah, coba kenali dan pahami gaya belajar apa yang cocok buat kalian. Itulah tadi video dari saya, semoga bermanfaat.